dan suasana pedesaan yang tenang dan harmonis menjadi pemandangan sehari-hari. Bertani dan beternak adalah mata pencaharian yang dominan di dua desa ini. Di tengah dua desa ini mengalir Sungai Cidurian yang berperan penting dalam menyediakan air bersih, irigasi pertanian, dan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Seperti banyak sungai di Indonesia, Sungai Cidurian juga menghadapi ancaman banjir yang perlu diperhatikan. Pola hujan yang tidak menentu, aliran air yang tidak terkendali, serta penumpukan sampah dan material lainnya berpotensi merendam pemukiman dan lahan pertanian di sekitar sungai, tidak terkecuali Desa Nanggung dan Harkajaya. Ancaman longsor juga turut dihadapi kedua desa tersebut. Untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak dari ancaman banjir dan longsor, Desa Nanggung dan Harkajaya bersama Yayasan SHIP Indonesia melakukan aksi antisipasi bencana. Aksi antisipasi bencana adalah aksi yang dilakukan untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan harta benda pada jendela waktu sebelum kejadian bencana terjadi. Masyarakat berlatih bagaimana mengenal karakter wilayah mereka, merespon dan bertindak sebelum sesaat terjadi bencana, dan berkoordinasi dengan lintas pemangku kepentingan, serta berlatih mempelajari karakter tempat tinggal. Evakuasi diri dan keluarga serta membawa barang-barang menjadi salah satu aksi antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ketika alarm peringatan dini berbunyi. Koordinasi antar tim pemantau, tim data dan informasi, serta ketua RW setempat menjadi kunci kapan masyarakat harus mengevakuasi diri. Aksi lain yang dilakukan adalah penyiapan tempat evakuasi, penataan jalur evakuasi, pemeriksaan berkala alat peringatan dini yang dibuat masyarakat sendiri, pemantauan intens titik ancaman menjadi aksi yang dilakukan tim siaga, masyarakat, dan pemerintah kedua desa ketika perakiraan cuaca ekstrim dikeluarkan oleh BMKG. Kita harus siap-siap untuk menuju ke jalur tempat kumpul di ujung jembatan. Sebagai pihak pertama yang terdampak, tim siaga perlu mampu melakukan pertolongan pertama dan evakuasi, sehingga dapat memberikan bantuan yang cepat kepada masyarakat. Masyarakat di kedua desa diajak terlibat untuk betul-betul mengalami waktu-waktu sesaat sebelum terjadi bencana, bagaimana mereka memahami tanda-tanda alam yang ada, serta mempelajari dan memahami early warning system yang sudah disiapkan. Selain pemahaman terkait penanda, masyarakat juga diajak untuk tidak sekedar mengenali tempat evakuasi, namun juga bagaimana mampu untuk mengevakuasi diri dan berlindung ke tempat tersebut dengan aman. Desa Nanggung dan Harkajaya adalah contoh nyata tentang bagaimana masyarakat yang peduli, bersemangat, serta mau belajar melindungi diri mereka dari ancaman bencana. Dengan persiapan yang baik, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama antar warga dan pemangku kepentingan, mereka melangkah maju dan akan lebih siap sebagai desa tangguh dan mampu mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tim Siaga HNS, kita diajak untuk menjadi tim relawan HNS. Kita tidak ada paksaan, intinya dalam kemauan untuk mencegah kebencanaan dini. Setelah kita berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Yayasan Tim Indonesia, kita disarankan untuk ada pencegahan dini
untuk kebencanaan. Kalau yang untuk tahun lalu kan kita belum mengetahui seperti apa cara menanggulangan bencana, gimana caranya mengevakuasi masyarakat, bagaimana cara-caranya kita mempelajarinya. Sekarang kita sudah mendapatkan ilmu itu dan mendapatkan pelajaran itu dari SIP Indonesia. Kita membentuk tim, ada 2 desa. Ada tim kita yang disebut HNS, Harkat Jaya, Banar, Sinar Harapan, dan Nanggung. Itu terbentuk timnya ada 30 orang dibagi 2 desa. Selama 5-6 bulan ini antara SIP Indonesia, BPBD dengan para relawan yang ada di Harkat Jaya sama Desa Nanggung, alhamdulillah dari awal sampai akhir terus bersinergi, mulai dari pemilihan tempat, terus rencana-rencana pelatihan sampai dengan sekarang simulasi untuk sinergi antara SIP Sedang, BPBD dengan relawan, alhamdulillah cukup baik. Sejauh ini kami selalu mengarahkan gitu kan, yang apa yang sudah kami pelajari kami terapkan juga di masyarakat. Misalkan ini masangin apa gitu kan, warga kan pada nanya ini buat apa, oh ini buat jalur evakuasi gitu. Kita juga menerangkannya ke masyarakat gitu. Dan alhamdulillah warga sampai sekarang memahami gitu, karena mungkin mereka masih trauma yang tahun lalu, jadi mereka antusias, apalagi warga Sinar Harapan ini sangat antusias gitu dengan adanya kegiatan ini. Yang saya tahu dari pengalaman yang di sini ya, yang dikasih tahu sama relawan, saya harus pertama membawa surat-surat penting ketika bencana, dan juga menjaga ibu hamil, menjaga lansia, yang harus terutama yang penting harus diselamatkan, dan anak-anak. Tahu nggak apa sih yang harus dilakukan kalau bunyi sirene udah terdengar? Siap mempersiapkan diri untuk itu balik, dan mengambil barang berharga dan berevakuasi aja ke tempat yang lebih tinggi. Baju, terus berkas penting, pakaian, makanan, terus uang. Teman-teman pasti punya handphone ya, daripada main game dulu, lebih baik cari informasi tentang bencana agar lebih waspada dan kita selamat. Oke, Save the Children sangat mendukung untuk kegiatan simulasi ini, program dari Anticipatory Action ini. Harapan kedepannya dari hasil kegiatan ini tentunya selepas dari support dari kami, Save the Children, dan SIP, warga sekitar tetap menjalankan apa yang sudah didapatkan sebelumnya tentang kesiapsiagaan bencana. Ya, halo Mas Alfi. Halo Mas Rido. Nah, ini tadi ada video menarik tadi, cukup panjang ini. Oh, iya. Video itu video tentang apa Mas Alfi? Tentang ini Om, tentang aksi antisipasi. Apa itu aksi antisipasi? Aksi antisipasi itu intinya kita berbuat sebelum bertindak sebelum bencana terjadi. Jadi kalau ada peringatan, itu kita udah punya nih aksi-aksinya, kita mau ngapain aja sebelum bencananya terjadi Om. Kalau tadi itu video di mana itu? Itu di Bogor. Di Bogor. Iya, tepatnya di daerah Bogor Barat, daerah Nanggung dan Harkat Jaya. Nah, itu kayaknya kan tadi kan sudah menarik itu. Ada kayak semacam simulasi kayak gitu. Itu prosesnya kayak gimana di sana itu? Wah, itu prosesnya cukup panjang Om, karena awal kita ketemu dengan masyarakat, dengan Pemdes itu mereka belum banyak mengetahui belum banyak mendapatkan pengetahuan tentang bencana, walaupun mereka sudah pernah
merasakan bencana ya, tapi pelatihan atau menerima pengetahuan itu belum banyak gitu. Dan ketika kita ke sana ya mereka masih bingung-bingung ini untuk apa gitu. Ada yang berpikiran nanti kalau kita latihan malah nanti terjadi bencana. Ada juga yang menerimanya dengan positif, oh iya karena kita pernah mengalami bencana kita harus mengantisipasi ya. Oke. Dan juga kalau saya lihat tadi di dalam videonya itu cukup banyak anak-anak ini. Kenapa penting itu anak-anak itu ya? Iya, penting banget Om, karena pertama anak-anak ini sering kalau di kegiatan-kegiatan ataupun di terutama di saat bencana itu kan biasanya terlupakan ya, terabaikan karena banyak yang terutama untuk yang dewasa ini kan sering pasti mengutamakan dirinya dulu gitu. Terus juga sering lingkungannya itu terabaikan atau sering ya disamakan dengan kebutuhannya dengan yang dewasa. Padahal kan beda ya Om ya. Iya betul. Oke, friendship ini hari ini kita akan melakukan cadas gitu ya. Nah ini sebelum kita mulai ini ada pantun dulu. Cakep. Belum Mas Alfi, belum. Siap. Jalan-jalan ke Desa Wadas. Apaan tuh? Ketemu dengan batu lancip. Cakep. Jumpa lagi dengan cadas, canda dan bincang santai bersama Sip. Oke. Cakep bener. Nah, cadas kali ini kita akan mengambil tema itu tentang berbagi pengalaman. Nah, berbagi pengalaman tentang apa ya? Tentang yang tadi sempat kita ulik sedikit, yaitu berbagi pengalaman, pembelajaran dan praktek baik, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam aksi antisipasi bencana di Kabupaten Bogor yang tadi disebutkan oleh Mas Alfi. Friendship sekalian, ini di sini kita sudah hadir teman saya, namanya Mas Alfi. Betul. Nama panjangnya ya, Alfi. Ya, udah ketebak. Ya, ada Mas Alfi ini yang hadir di sini. Tapi juga selain Mas Alfi ini juga cukup banyak yang ada ikut di dalam Zoom meeting gitu ya. Nah, Mas Alfi sendiri ini juga menjadi orang yang cukup cocok, cukup pas untuk kita ngobrol di sini. Kenapa? Karena beliau adalah kemarin itu program area manager. Area manager ya. Area manager di Kabupaten Bogor untuk program FAA gitu. Betul, aksi antisipasi banjir. Aksi antisipasi banjir. Kalau bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya itu FAA. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Ya, itu aksi antisipasi untuk banjir gitu ya di Kabupaten Bogor. Betul. Nah, selain itu juga ada nanti kami berharap semoga bisa bergabung ada Mas Parlan dari manajemen proyek dari FA tersebut. Nah, terus juga ada Pak Yanto Haryanto dari TSBD HNS gitu, Harkat Jaya, terus Nanggung dan juga Sinar Harapan gitu ya. Betul. Terus juga ada Pak Ponco Sugianto dari BPBD Kabupaten Bogor. Terus juga ada di briefing kalau misalnya nggak ada. Halo. Iya. Dan juga ini ada dari UNOCHA, semoga bisa hadir. Nanti ada Mas Edi. Terus juga ada dari STC, Save the Children, ada Mbak Titik gitu ya. Betul. Oke. Nah ini harapannya nanti kita bisa berbincang bersama. Tapi sebelum ke teman-teman yang ada di Zoom meeting, saya ingin berbincang dengan Mas Alfi ini. Siap. Nah, disapa dulu ini teman-teman. Tadi friendship sudah kita sapa ya tadi ya di awal ya. Nah ini Mas Alfi ini kaitannya dengan aksi antisipasi. Betul. Tadi sudah sedikit diawali ya, aksi antisipasi itu kira-kira gambarannya seperti apa. Tapi secara konseptual terus juga ini kayak gimana itu? Karena ini kan masih cukup asing nih bagi friendship sekalian begitu ya. Ini menarik, ini aksi antisipasi itu apa? Ini Mas Alfi bisa memberikan gambaran gitu. Ya, aksi antisipasi ini kalau ininya adalah satu dibilang fase juga enggak ya. Di antara kesiapsiagaan dengan sebelum bencana terjadi. Ketika bencana terjadi, jadi itu di tengah-tengah antara kesiapsiagaan bencana dan emergency response atau tanggap darurat bencana. Jadi di situ menekankan bahwa adanya peringatan dini. Jadi ada aksi yang dilakukan karena ada peringatan. Oke. Dan nggak lupa ada juga
support dana dari situ, entah untuk melakukan aksinya atau untuk mengevakuasi diri, mengevakuasi ternak atau aset, dan tujuannya intinya adalah untuk mengurangi resiko, mengurangi dampak dan kerugian. Sebenarnya sama kayak pengurangan resiko ya. Ya. Cuman memang ini lebih jelas waktunya kapan, terus kapan harus dilakukan, aksinya apa, dananya dari mana. Oke, berarti dia posisinya juga tidak jauh dari ini kejadian bencana kayak gitu. Iya, betul. Ada waktu yang jelas. Oh, ada waktu yang kadang jelas. Kalau PRB itu kan waktunya panjang ya. Ya, betul. Kalau di aksi antisipasi ini waktunya jelas, kapan kita harus melakukan aksi, kapan kita melakukan evakuasi, harus di mana, terus gimana kebutuhan kita bisa tercapai ketika kita melakukan evakuasi. Itu sederhananya ya. Walaupun nggak semua bencana harus melakukan evakuasi gitu. Oke. Nah, kalau di Bogor sendiri gitu ya. Di Bogor sendiri ini kan cukup panjang gitu ya. Programnya berapa bulan kemarin ya? Ya, 6 bulan sih. Oh, 6 bulan ya, 6 bulan. Ya, cukup panjang lah untuk dalam proses antisipasi itu kan cukup panjang berarti kan. Dan ini menjadi pembelajaran baik bagi kita semua karena bagi SIP sendiri ini juga pertama ya kita melakukan proyek berkaitan dengan antisipasi. Iya, betul. Betul. Nah, ini juga nanti mungkin kita akan mengulik lebih jauh. Sebelum itu kita sapa dulu mungkin dari friendship sekalian, terutama dari para narasumber, apakah betul sudah pada hadir ini di sini? Pak Parlan, apakah sudah ada? Standby Pak Ridho. Oke, Pak Parlan sudah hadir. Terus ada dari Pak Ponco, apakah sudah hadir? Halo Pak Ponco. Halo Pak Ponco. Oh, mungkin belum join audionya ya, begitu ya. Terus kalau Pak Yanto, apakah sudah hadir Pak Yanto? Oh, belum. Oke, belum. Terus kalau dari Bu Titi dari STC, dari Save the Children, apakah sudah join? Sudah. Halo Kak Titi. Oke, halo Kak Titi. Halo. Kak Titi, selamat siang. Siang Pak Parlan. Halo Kak Titi, gimana kabarnya Kak? Baik Mas Alvin. Ini sudah lumayan lama nggak ketemu berarti ini. Atau ketemunya di Zoom terus ini. Di Zoom Purnama. Iya. Ya, nanti kita sambung lagi ya Kak Titi. Terus kalau Mas Edi sudah join apa belum ya, Mas Edi? Kakak. Belum ya? Oke. Ada juga nih Mas Alex yang udah hadir nih dari dulu staff. Oh, Mas Alex sudah hadir. Halo Mas Alex. Halo Mas Alex, mungkin audionya? Oh, lagi belum ini. Oh, belum muncul. Oke, mungkin bermasalah dengan audionya. Oke, nah ini mungkin melanjutkan perbincangan tadi dulu. Ini kan tadi sudah diawali dengan Mas Alfi menjelaskan tentang aksi antisipasi begitu. Betul. Dan kebetulan juga ini ada Pak Parlan gitu ya. Pak Parlan ini juga kemarin posisinya adalah sebagai program manager. Nah, mungkin sebelum nanti melanjutkan ke Mas Alfi, saya ingin bersama dengan Pak Parlan dulu gitu. Pak Parlan, mungkin saya ingin sedikit ngobrol, bertanya dengan Mas Parlan. Halo Mas Parlan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Parlan. Nah, Mas Parlan, ini kami ingin berbincang-bincang tentang terkait FAA kemarin. Nah, ini kan Mas Parlan sebagai program manager kemarin. Nah, ini kami ingin bertanya terkait program-program yang kemarin itu sebenarnya bentuknya seperti apa sehingga itu bisa menjadi informasi baik bagi friendship sekalian dalam proses nantinya mungkin bisa melakukan aksi antisipasi di wilayahnya masing-masing gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang kepada friendship dimanapun berada, Kak Titi, Pak Ponco, dan Bapak Ibu semuanya, Om Ridho sebagai host yang luar biasa. Om Alfi ini the real
project manager sebenarnya untuk Oh AA. gitu. Ya, ini sebenarnya inisiasi yang menantang Om Rido dan Bapak Ibu semuanya karena SIP diberi kesempatan oleh STC pada saat itu komunikasi bahwa bagaimana mencoba mendorong kegiatan aksi antisipasi yang sebelumnya sebenarnya SIP baru ya mengenal konsep aksi antisipasi meskipun di dalam kerja-kerja sebelumnya itu sebenarnya juga pernah dilakukan gitu, tapi namanya aja yang beda begitu. Nah, biasanya memang kalau aksi antisipasi itu Bapak Ibu semuanya itu kan rata-rata orang merespon bencana itu kan ketika ada situasi darurat ya. Kira-kira sahabat friendship semuanya, kalau ada kejadian situasi darurat itu biasanya kan langsung melakukan assessment, kebutuhannya apa. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke jitu pasna ya, penghitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana untuk membuat skenario pemulihan begitu. Nah, itu pada sisi kanan. Jadi kalau misalnya ada tengah-tengah itu ada bencana itu sisi kanannya biasanya seperti itu normally gitu ya Om Rito dan Om Alfi begitu. Nah kemudian ini mencoba program baru terkait dengan aksi antisipasi itu sebenarnya juga hampir sama tetapi ini dilakukan sebelumnya. Jadi namanya ada forecast base ya. Itu namanya prediksi, memprediksi perakiraan kalau misalnya kejadian ancaman itu menjadi bencana kira-kira apa yang akan terjadi. Nah itulah yang dinamakan dengan aksi antisipasi tadi Om Alfi sempat menyampaikan itu secara rinci dan detail gitu. Nah kegiatannya sebenarnya karena ini lokusnya ada di Kabupaten Bogor. Terima kasih juga kepada Pak Ponco dan tim sama Pak Edi ya. Ini luar biasa sekali dukungan dari BPBD Kabupaten Bogor terkait dengan implementasi ini dan mungkin ini yang pertama juga di wilayah Jawa ya Om Alfi untuk aksi antisipasi ini. Nah ini beberapa kegiatan sebenarnya lebih kepada bagaimana memberikan secara goal itu sebenarnya memproteksi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena terpapar banjir itu sebenarnya Om Rito. Khususnya spesifik kepada anak ya yang keluarga yang memiliki anak, tetapi pada prinsipnya mereka yang berada di kawasan resiko banjir atau mungkin dalam bahasa yang saat ini adalah kelompok paling beresiko, itu yang mencoba kita dorong menjadi aktor utama di dalam aksi antisipasi ini agar terproteksi begitu. Nah, kembali ke tujuan aksi antisipasi ini sebenarnya mengurangi dampak maupun kerugian atau kematian dan sebagainya akibat banjir itu sendiri begitu. Nah, beberapa kegiatan salah satunya adalah bagaimana membuat semacam panduan atau guidance pada keluarga untuk memberikan satu edukasi bahwa ketika melakukan evakuasi, ketika melakukan persiapan kesiapsiagaan, anak itu menjadi subjek, bukan menjadi objek atau bukan menjadi ini ya, yang tertinggalkan, tetapi mereka juga harus diperhatikan begitu. Nah, kita sudah membuat semacam KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada orang tua, itu dalam bentuk film, yang itu dan poster juga, itu disampaikan kepada keluarga. Kemudian beberapa kegiatan yang lain mungkin Mas Alfi secara rinci akan menjelaskan lebih detail, tetapi kita menyiapkan sistem kesiapsiagaan masyarakat di dua desa, di Desa Nanggung dan Desa Harkatjaya. Sistem kesiapsiagaan itu mulai dari menyepakati resiko, menyepakati jalur evakuasi, menyepakati tempat evakuasi, sampai kepada pengelolaan data dan informasi terkait dengan kalau bahasa kerennya trigger dan threshold untuk banjir itu di Bogor itu kayak apa, dari BMKG hingga sampai kepada distribusi di masyarakat termasuk kepada forum anak. Itu supaya bisa dipahami itu tahapannya cukup panjang data dan informasi dari BMKG sehingga masyarakat itu bisa mendorong sebuah attention atau pengumuman bahwa ada early warning system yang yang sudah dikeluarkan kemudian diolah menjadi aksi antisipasi atau rencana aksinya gitu. Nah ini pun juga sebenarnya tidak cukup hanya di sana Om Rito, kita perlu mengidentifikasi stakeholder
siapa melakukan apa di dalam proses kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan atau kalau bahasa kerennya apa itu Om Alfi? Build money sama apa itu? Full fuel money gitu atau fuel money itu ketika aksi antisipasi itu sudah diteken, itu evakuasi dan sebagainya itu dukungan pembiayaan untuk kalau fuel itu kan bensin ya, jadi pendanaan untuk kegiatan pelaksanaan itu. Tetapi ada juga yang build money, itu sebenarnya lebih kepada bagaimana mempersiapkan sistem kesiapsiagaan atau sistem aksi antisipasi itu memang berjalan kalau misalnya ada aktivasi ketika pada satu wilayah itu diteken untuk melakukan evakuasi dan sebagainya begitu. Nah, terakhir ini kita melakukan workshop ini Om Rito dengan Pak Ponco dan teman-teman di BPBD Kabupaten Bogor. Draftnya ini sekarang baru di finalisasi oleh teman-teman UNOCHA, STC, sama SIP. Harapannya ini kebetulan mumpung ada Kak Titik dan Pak Ponco, ini harapannya nanti ini akan coba didorong, di workshopkan menjadi dokumen panduan yang sudah disusun oleh teman-teman di Desa Nanggung dan Desa Harkajaya. Di Nanggung dan Harkajaya itu key personnya luar biasa dan dukungannya juga luar biasa. Ada Pak Ibu yang sampai hari ini itu terus melakukan update untuk memberikan informasi, data dan informasi perakiraan cuaca dan situasi di onsite di wilayah. Ini luar biasa. Saya mohon friendship untuk memberikan aplaus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi pionir yang di Harkajaya dan di Desa Nanggung itu. Nah, harapannya Pak Ponco sering menengok ya Pak Ponco ya untuk itu. Nah, kira-kira itu Om Rito. Jadi kita mencoba untuk menemukan role model aksi antisipasi di Kabupaten Bogor itu seperti apa. Kalau Bu Astri BMKG kemarin itu kira-kira 300 sampai 500 ml per detik per bulan kalau nggak salah itu. Itu sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari siaga darurat untuk banjir di Kabupaten Bogor. Demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Parlan informasinya. Nah, ini Mas Alfi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Parlan terkait ini ya, secara programatik begitu ya. Panjang ya. Panjang begitu. Nah, mungkin juga bisa kita tambahkan ini Mas Alfi. Itu kan yang dijelaskan Pak Parlan itu kan secara skema besarnya kayak gitu. Nah, secara real di lapangan itu kayak gimana sebenarnya antara misalnya ini kan fokusnya ke anak-anak kemarin ya. Iya. Tapi kan tentu mungkin yang di treatment atau intervensi kan tidak hanya anak-anak. Betul. Nah, itu kayak gimana prosesnya itu Mas Alfi? Ya, prosesnya yang pertama pasti karena kita perlu tadi mengetahui resiko yang paling dampaknya besar itu apa dan paling sering terjadi, ya kita mengkaji dulu apa sih resiko atau bencana yang paling sering terjadi di sana. Dampaknya yang paling besar apa. Itu kita lakukan nggak hanya sama ibu-ibu, nggak hanya dengan bapak-bapak, tapi juga dengan anak-anak. Jadi kita mengadakan beberapa kegiatan di sana, kegiatan untuk merencanakan bersama yang orang dewasa bersama anak. Jadi kita mendapatkan berbagai perspektif di sana. Kalau dari anak itu resikonya seperti apa sih menurut anak-anak di wilayahnya terkait banjir, terkait longsor, begitu juga perspektif dari ibu-ibu, penyandang disabilitas, juga lansia yang ada di sana terkait sebenarnya resiko banjir dan longsor di sana seperti apa? Karena nggak hanya banjir sebenarnya yang terjadi di sana, yang berbarengan gitu. Longsor juga. Ya, longsor juga potensi terjadinya juga cukup tinggi. Gitu. Jadi itu untuk awal gitu. Jadi kita coba mendapatkan berbagai perspektif dari anak, dari remaja, terus juga dari lansia, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak dan dari pemerintah desa tentunya. Oke. Dan juga nggak lupa kita melibatkan juga BPBD di sana gitu. Karena BPBD kan yang di sana yang punya punya tanggung jawab juga untuk bersama leading sektor leading sektor untuk terkait kebencanaan ini. Betul. Tapi kalau mungkin bagi kebanyakan orang mungkin ini jadi catatan ya. Jadi catatan bahwasanya mungkin saja banyak orang juga berpandangan bahwasanya apakah betul anak-anak ini mampu juga untuk ikut diajak berpikir seperti itu? Nah, itu kayak gimana itu pengalamannya gitu? Iya, itu sebenarnya mampu karena bagaimana ya, kita lebih ke metode bagaimana kita memancing anak-anak untuk bercerita bahwa karena mereka juga pernah mengalami sebenarnya. Jadi
ketika kita coba gali tapi dengan bahasa yang sederhana, karena mereka juga di sana itu hobinya berenang di sungai, padahal juga sungai adalah sumber ancaman mereka. Nah, itu juga kita identifikasi sebenarnya. Mereka tahu nggak sih di mana titik yang beresiko di sungai itu? Terus bagaimana kalau ada air tiba-tiba tinggi dan mereka harus lari kemana? Terus resikonya di mana aja gitu. Itu. Bagaimana kita coba tentu metodenya berbeda dengan yang dewasa ya untuk menentukan resiko buat masing-masing. Tapi ya kita dengan apa ya? Dengan metode yang juga mudah dimengerti oleh anak. Oke. Nah, sekaligus juga saya ingin bertanya, aksi antisipasi itu kan memang ini kan fokusnya ke banjir gitu ya Mas Alfi. Tapi sebenarnya ini bisa diterapkan ke seluruh ancaman bencana atau memang hanya beberapa gitu? Ya, sebenarnya pada prinsipnya kalau itu bisa diprediksi, itu bisa diterapkan aksi antisipasi. Selama ancaman tersebut bisa diprediksi begitu berarti itu ya. Catatannya itu. Oke. Nah, ini friendship sekalian, ini juga menarik tadi yang diceritakan Mas Alfi bahwasanya ini juga menepis keraguan kita terhadap anak-anak bahwasanya anak-anak mau dijadikan subjek dalam proses melakukan aksi antisipasi. Apakah betul mereka bisa? Ternyata dari ceritanya Mas Alfi ini memang bisa gitu ya. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Nah, sekaligus juga ini mungkin tentu karena ini cukup baru ya di Indonesia gitu ya. Maka mungkin juga ada kendala dan yang lain hal gitu ya. Dan juga mungkin regulasi-regulasi yang sebenarnya mendukung seperti apa gitu. Nah, di sini ada Mbak Kak Titi gitu, ada Kak Titi. Mungkin apakah Kak Titi masih tersambung? Kak Titi dari masih. Aku nyimak. Masih dong. Nah, ya Kak Titi. Kak Titi, ini sebenarnya dalam proses menjalankan program aksi antisipasi gitu ya di Indonesia, terutama tidak hanya pengalaman di Bogor gitu. Ini sebenarnya regulasinya itu apa saja sih yang di Indonesia itu dijadikan dasar gitu ya dalam proses penerapan aksi antisipasi ini ya gitu. Mungkin itu kira-kira seperti apa mungkin dari Mbak Titi memahami regulasi-regulasi yang ada, mungkin yang mendukung dan juga bisa jadi yang belum mendukung lah kira-kira gitu. Oke. Sini lagi azan mungkin nanti agak berisik ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Nggak apa-apa Kak Titi. Tidak terdengar sampai sini Kak Titi. Iya. Untuk anticipatory action sendiri, itu untuk regulasinya itu sebenarnya seperti sebenarnya tadi udah disampaikan juga ya sama Kak Parlan atau Pak Parlan nih, Pak Parlan. Kakak kali ya, biar lebih terlihat seumuran, biar setahun 2 tahun lah. Biar 11-12 lah. Iya. 11-14 oke. Kak Parlan dan ya Kak Alfi. Jadi memang untuk regulasi itu sendiri kita di Save the Children memang seperti yang disampaikan ini adalah hal baru juga untuk di Indonesia karena yang sudah-sudah itu hanya pra dan pasca ya. Tapi di tengah-tengahnya itu belum dilakukan. Justru bagaimana caranya untuk tidak biar paskanya itu tidak terlalu resikonya tidak terlalu tinggi gitu atau tidak terlalu banyak. Jadi di tengah-tengah itulah yang kita masukkan. Pertama, kalau kami lembaga Save the Children itu lembaga memang fokus di anak. Ya. Jadi kita seperti sudah disampaikan juga kalau anak itu selama ini menjadi objek, tapi sebenarnya tidak karena kadang pandangan anak dan orang dewasa itu berbeda. Jadi di sini kita memang full mendengar suara dan kebutuhan anak itu. Tadi ada pertanyaan apa lagi? Mohon maaf tadi di belakangnya. Lebih ke regulasi sih, teman juga mungkin ditambahkan kaitannya dengan proses menjalankan atau menerapkan AA ini yang dirasakan atau dialami oleh Kak Titi dan teman-teman itu. Kira-kira kendala-kendala apa saja yang dirasakan gitu atau yang dihadapi oleh
Kak Titi kaitannya dalam proses menerapkan ini aksi antisipatori itu. Ya, mungkin kalau kendala karena ini hal baru, jadi kita mencoba mensinkronisasikan dari hal-hal yang sudah pernah dilakukan gitu, yang lebih terfokus di pra dan pasca. Jadi gimana nih kita masukin AA ini tuh sebenarnya dibilang abu-abu ya enggak ya, karena memang proses AA ini memang benar-benar ada di tengah gitu. Jadi itu yang kita ramu sedemikian rupa biar masyarakat tidak ke distract antara pra, pasca dan antisipatori aksinya ini, aksi antisipatori ini gitu. Kalau misalkan kalau di pra kan mereka biasanya mendapatkan edukasi bagaimana menyelamatkan dan lain sebagainya. Kalau di pasca itu kan sudah kejadian gitu. Tapi gimana kita mendukung atau mensupport teman-teman dan masyarakat agar mengurangi resiko yang di paskanya tersebut. Kalau untuk tantangannya itu kayaknya Mas Alfi dan teman-teman sip deh yang lebih hatam di lapangan gitu kan. Tapi kalau yang saya tahu memang yaitu memasuki hal baru ke masyarakat itu tidak mudah ya. Apalagi mungkin masyarakat yang kurang knowledge tentang kebencanaan memang agak lebih sulit gitu. Gimana caranya teman-teman meramu materi-materi atau informasi-informasi sesuai dengan adat, kebiasaan, dan kultur di lokasi tersebut gitu. Iya, oke. Terima kasih Kak Titi. Nah, mungkin karena tadi disinggung oleh Kak Titi bahwasanya yang lebih hatam terkait apa yang dirasakan kendala-kendalanya itu malah justru Kak Alfi gitu ya. Mungkin Kak Alfi bisa menambahkan juga dari apa yang disampaikan Kak Titi tadi gitu. Oke. Jadi ini ya. Oke. Tantangan ya. Kalau tantangan sebenarnya banyak dihadapi adalah karena selama ini kita atau masyarakat itu lebih fokus pada ini ya, tanggap darurat ya. Kalau belum ada kejadian ya belum beraksi gitu. Kalau belum ada kejadian ya belum mau bergerak gitu. Itu mungkin salah satu tantangannya. Jadi karena ini kan salah satu apa ya, untuk bergerak kan harus punya mindset untuk mengantisipasi sebelum terjadi gitu. Selama ini kan ketika terjadi baru ada tanggapan, baru ada aksi gitu. Nah itu yang mungkin tantangan awal yang perlu, yang cukup banyak juga dihadapi di lapangan gitu. Selain dari masyarakatnya, tapi juga kan dari pemerintah lokalnya, ataupun karena terbiasa kan selama ini kita menghadapi bencana ya pada saat terjadinya saja, gitu ya. bukan pada saat sebelum persisnya. Atau ya selama ini kan juga banyaknya pengurangan resiko bencana PRB kan di jauh-jauh hari, tapi waktunya belum jelas nih kapan sih sebenarnya bencana itu terjadi. Kita udah banyak latihan, tapi sebenarnya kapan bencana itu terjadi? Maksudnya secara kasarnya ya. Secara tapi kasarnya bukan berarti bukan berharap terjadi kan. Ibaratnya kapan sih bencana terjadi sebenarnya? Ya. Gitu. Itu salah satu tantangan. Semacam kayak mungkin ada kejenuhan juga ya dari masyarakat, sehingga kalau hanya ini ya, hanya latihan terus, nanti terus apa gitu, nextnya apa terusannya gitu, itu ya mungkin ya. Oke. Nah ini juga kaitannya dengan kendala, tentu karena tadi disampaikan Mas Alfi juga ada kaitannya dengan banyak pihak yang terlibat gitu ya. Nah ini kan juga ada Pak Ponco, apakah sudah tersambung Pak Ponco? Halo Pak Ponco, ini Pak Ponco dari BPBD Kabupaten Bogor. Halo Pak Ponco, oh ini ada Pak Yanto juga udah hadir ini. Oke, halo Pak Ponco. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Ponco. Ini friendship, ini ada Pak Ponco. Pak Ponco ini dari BPBD Kabupaten Bogor. Nah, Pak Ponco. Halo Pak Ponco. Ya, ini kami ingin dengar juga cerita dari Pak Ponco bahwasanya ini kan aksi antisipasi tentu tidak lepas dari kerja-kerja bersama dengan banyak pihak ya dalam prosesnya gitu. Nah, saya ingin melihat juga dari pandangan BPBD gitu Kabupaten Bogor, ini kira-kira peran-peran pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bogor ini dalam proses
melakukan aksi antisipasi ini kira-kira seperti apa selama ini gitu. Ya. Mungkin begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kalau misal memang audio saya ataupun visual saya kurang baik. Ini kami sebetulnya baru selesai penutupan acara pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung. Ya. Jadi posisi saya bukan di kantor, masih di lapangan nih. Ya, jadi mohon maaf, Pak. Ya, mohon maaf kalau misalnya memang audio dan visualnya masih kurang bagus ya. Nah, Oke. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus ya, ini. Ini rekan sekalian, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, betul memang kalau kita bicaranya khusus untuk kelompok rentan anak-anak, ya memang kalau kita tidak spesifik anak-anak yang kita uruskan untuk kelompok rentan ya. Jadi semua dari mulai manula, ibu hamil, disabilitas pun anak-anak, nah, pasti itu bagian dari kita. Nah, sementara dari hasil evaluasi yang kemarin yang sudah dari hasil kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari SIP, baik itu di Desa Nanggung dan di Desa Harkat Jaya, memang luar biasa output dan outcome-nya. Ya, memang itu diakui oleh teman-teman dari pihak desa dan pihak desa dan pemangku kepentingan lainnya. Memang secara implisit dan eksplisit memang sangat berhasil apa yang dilaksanakan oleh teman-teman SIP. Ya. Terima kasih Mas Alwi, Mas Parlan, alhamdulillah nih, terima kasih banyak. Jadi kita selaku pemerintah, perwakilan pemerintah dalam hal ini BPBD Bogor, terima kasih banyak bahwa teman-teman dalam hal ini salah satu pemangku penanggulangan bencana yang kita ketahui bahwa pentahelik di sini berlaku ya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja terkait penanggulangan bencana, kan? Ya, ya tanggung jawab kita bersama, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan dan media dan sebagainya. Nah, jadi intinya terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan ya di Kabupaten Bogor terkait dengan aksi ini ya. Jadi kita tidak spesifik ya menangani anak tapi global ya dalam bentuk pembentukan Desa Tangguh Bencana salah satunya, terus kemudian juga Satuan Pendidikan Amal Bencana ya Mas. Nah, terus kemudian samping itu pula karena kalau kita bicara Kabupaten Bogor ya ini sebagai sampel saja, sampling bahwa Kabupaten Bogor sangat luas, 40 kecamatan, 416 desa dan 11 kelurahan. Ya, memang kita tidak bisa ingin membackup semua mesti selesai ya terkait dengan penanggulangan bencana, terutama untuk kelompok rentan. Tapi minimal ada di dokumen KRB ada 24 kecamatan dan 250 desa rawan bencana, dan kita intervensi ke 250 desa itu yang memang sudah ada di database kerawanan bencana yang tinggi di Bogor. Nah, terus kemudian kita intervensi ke 250 itu semampu kita dulu. Ya, makanya alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan dengan konsep pentahelik itu ya dari teman-teman dari SIP, dari perusahaan sekitar lokasi yang 250 bencana itu alhamdulillah jadi kooperatif dan sangat concern terkait dengan PB ini ya, penanggulangan bencana ini, penanganan bencana alhamdulillah. Nah, intinya dari semua yang tadi saya sampaikan ya, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman SIP ya, terutama terkait dengan kelompok rentan anak-anak ya, dari hasil kami di lapangan dan kemudian dari hasil apa yang disampaikan masyarakat juga, mereka sangat terbantu dan memang sudah sangat aplikatif bagi mereka. Dan sampaikan juga bahwa begitu rincinya teman-teman dari SIP, teman-teman SIP dan Save Children dari mulai A sampai Z-nya, sehingga mereka dapat dengan cepat dan mudah untuk mengaplikasikan dan kemudian dapat dengan cepat antisipatif lah tak kala memang terjadi bencana yang mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya. Itu gitu ya Mas, intinya alhamdulillah untuk terkait dengan penanganan kelompok rentan anak-anak yang sudah dilakukan sudah kita maksimal melalui pembentukan standar CPAP. Cuman tadi yang sampaikan kita masih perlu banyak
kerjasama dari teman-teman Elik agar tidak melulu tidak melulu jadi burden ya namanya ya. Jadi bukan jadi beban hanya satu pihak gitu, tapi kita bersama-sama itu ya. Itu Mas, demikian Mas. Oke, berarti di Kabupaten Bogor Pentahelix juga sudah mulai cukup berjalan begitu ya, Pak ya? Betul. Wah, mantap sekali ini. Terima kasih Pak Ponco. Terima kasih. Nah, ini juga kita kehadiran dari tim siaga bencananya. Tim siaga bencana dari gabungan 3 desa gitu. Gabungan 3 desa yaitu Harkat Jaya, Nanggung dan juga Sinar Harapan. Ini ada Pak Yanto. Ada Bu Siti juga di situ. Oh, ada Bu Siti juga. Ya, Oke. ada Bu Ropikoh juga kayak tadi ada. Ya. Kita masuk ke Pak Yanto dulu. Halo Pak Yanto. Ya, halo Pak Yanto. Masih di mute itu Pak Yanto? Dipencet dulu itunya mikrofonnya. Oke. Ini juga ada Bu Siti. Nah, itu ada Pak Udin juga tuh di sebelahnya, Om. Itu Namanya Pak Udin. Oh, iya. Halo Pak Udin. Salam kenal juga. Oke. Nah, ini ada Pak Yanto. Mungkin kita bincang-bincang dulu dengan Pak Yanto begitu ya. Boleh. Ya. Ini kan Pak Yanto ini kan bagian dari tim siaga bencana dari ANS ya. Harkat Jaya, Nanggung dan Sinar Harapan. Nah, kayaknya perlu on cam nih kayaknya Bu Ropikoh dan Bu Siti ini. Bu Ropikoh dan Bu Siti juga mungkin bisa on cam gitu. Biar kelihatan wajahnya juga ya Om ya. Ini biar seimbang gitu antara yang laki-laki dan perempuannya ini. Oke. Halo Bu Piko, Bu Siti. Halo Bu Ropikoh. Gimana? Iya. Iya, halo. Nyalakan atuh. Kamerana. Oh iya. Kak. Iya ini. Halo Bu Piko, Teh Piko. Iya. Halo Teh. Halo Teh Siti. Bu Siti. Nah, halo Bu Siti. Di kantor ini kayaknya nih. Di kantor apa di mana ini? Masih di mute itu. Mikrofonnya dinyalain dulu, Bu. Oke, sembari Nah, ini kita berbincang dengan Pak Yanto dulu sebelum ke teteh yang lain gitu. Ini Pak Yanto, suaranya terdengar jelas Pak Yanto? Ya, terdengar Pak. Oke, ini Pak Yanto kami ingin dengar sebenarnya kaitannya dengan inisiatif-inisiatif lokal gitu ya dari masyarakat di Desa Harkat Jaya dan juga Nanggung terkait untuk mendorong kemandirian anak-anak dalam menghadapi bencana gitu. Nah itu bisa nggak diceritakan gitu Pak, inisiatif-inisiatif lokalnya itu bentuknya seperti apa dalam proses mendorong kemandirian anak-anak tadi itu. Kira-kira begitu Pak Yanto. Oh iya. Selamat sore untuk. Selamat sore. Sore Pak Yanto. Suaranya kecil ya. Suaranya lebih dekat lagi Pak Yanto. Bisa agak dekat lagi. Lebih suaranya dekat dengan mikrofon. Dengan mic-nya. Pak Alfi, selamat kita bertemu kembali. Oh siap. Ya, pada Pak Nathan sama Bapak Rido. Sama Bapak ini siapa? Rido. Pak Rido. Mungkin kalau sama Pak Rido kami belum baru pernah ketemu kalau belum kalau saya belum ke sana. Ini kalau Pak Nathan dan Pak Neno ada di belakang kamera. Iya, sama Bapak Pak Ponco yang dari BPBD. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya mungkin saya akan mengulas sedikit tentang tadi yang dibicarakan kearifan lokal untuk anak-anak supaya bisa mandiri ketika menghadapi bencana ya. Betul Pak Yanto.
di sini kita akan menjalankan sosialisasi buat kedepannya. Macam kayak kemarin kita udah laksanakan sosialisasi di Desa Harkat Jaya sama Nanggung, Sinar Harapan, bahwa di situ memang udah tertanam untuk anak-anak yang masih rentan atau umur dini ya. Di situ kita akan tanamkan gimana caranya ketika menghadapi bencana. Seandainya kalau misalkan anak-anak itu agak berjauhan sama orang tua ataupun saudara yang lainnya, di situ kita mulai tanamkan cara-caranya itu kayak gimana gitu. Dan kemarin juga kita udah ngasih pelajaran kepada ibu-ibu, baik kepada anak-anak waktu simulasi. Di situ kita menunjukkan cara menggunakan jalur evakuasi yang tepat. Andai kata ketika kita terjadi bencana. Dan mungkin kayak Bu Ropiko sama Bu Siti juga kemarin udah tahu ya tentang pelajaran itu, dan sama Pak Udin juga sama. Sebenarnya kita di sini kalau masalah pengalaman, alhamdulillah udah dapat pengalaman yang banyak, sangat-sangat banyak. Sebelumnya kita belum ada flood faktori antisipasi action itu ya, belum ada. Tapi sekarang kita udah ada, alhamdulillah kita udah merasakannya. Dan ini di samping saya juga nih ada ini yang masih usia anak-anak nih. Oh masih iya. Iya. Halo Kak, siapa ini namanya? Halo, Halimah. Kak Halimah. Iya, Kak Halimah. Memang kebetulan dia ini pernah kita ajak waktu sosialisasi di desa, Pak. Oke. Boleh ngobrol dengan Kak Halimah? Silakan. Ya, halo Kak Halimah. Hai. Ini apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini bolos sekolah nggak ini? Enggak dong, Enggak masa ya? bolos. Oke. Nah ini Kak Halimah, mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Kak Halimah terkait ini kan Kak Halimah terlibat nih kata Pak Yanto dalam proses-proses aksi antisipasi kemarin. Nah ini dari Kak Halimah sendiri, kenapa sih ikut tertarik gitu ya, tertarik untuk ikut dalam proses-proses kegiatan-kegiatan aksi antisipasi gitu? Kenapa maunya terlibat? Biar ini aja sih, kayak nambah pengalaman saya juga. Ya, mungkin sedikit enggaknya untuk menambah pengalaman Kak Halimah ini, dia sekarang lagi masa-masa sekolah. Buat kedepannya seandainya ada yang ngajak gabung atau kayak semacam yayasan atau apa, dia itu udah ada pengalaman sedikit enggaknya kan dari kita dan dari chef sendiri. Ya. Dan bahkan kemarin alhamdulillah Pak, kita udah melaksanakan pelatihan Destana yang dilatih sama BPBD, yaitu sama Ketua Pak Ponco. Dan alhamdulillah memang sekarang kita lagi rintis program-program buat kedepannya. Ya. Dan mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih maju lagi. Karena di pikiran kami ini saat ini ya memang harus dijalankan gitu. Ya, oke. Karena dari 40 kecamatan, dari satu kecamatan Sukajaya itu cuman kita ada 3 desa yang terpilih sebagai Destana, Pak. Nah, di situ kita bisa berbangga hati juga gitu. Karena sudah terpilih gitu, Pak.
Dan kayak kemarin kita memang kalau masalah alur ataupun materi hampir mirip-mirip dengan yang kita laksanakan sosialisasi dengan SIP dan SEP juga hampir sama, nggak jauh beda materinya. Iya. Sama. Berarti sudah punya bekal berarti ya. Iya. Oh, Dan mudah-mudahan buat kedepannya seandainya kami mungkinlah dari kearifan lokal ini masih kaku atau masih polos lah istilah katanya. Seandainya buat kedepannya kami minta bantuan dari Bapak BPD, dari Pak Ponco, dari Mas Alpi sendiri, ntar kedepannya tolong dibantu juga gitu. Siap Pak Yanto. Oke. Kita masih sering komunikasi ini sama Pak Yanto, masih sering komunikasi terkait terkait Pak Yanto bingung ketika sebaiknya Destana diarahkan kemana ya, karena ada pengajuan program ini karena ya banyak masih sering berkomunikasi. Dan juga karena juga kita sering komunikasi dengan BPBD, jadi ternyata setelah ini kita pergi dari Kabupaten Bogor dan 2 desa, maksudnya pergi secara fisik ya. Dan itu bagusnya itu respon BPBD sangat bagus ketika itu dilanjutkan gitu dengan BPBD adanya Destana di Nanggung dan di Harkat Jaya gitu. Oh ya, oke. Nah ini juga ada Teh Siti dan Teh Pikoh gitu ya. Ini kami ingin dengar dong dari kacamata ibu-ibu ini. Iya. Ini kalau dari kacamata ibu-ibu sebenarnya mungkin perannya orang tua gitu ya. Perannya orang tua itu dalam mendorong atau membekali anak-anaknya agar bisa mandiri, bisa siap ketika terjadi bencana, tidak lagi menjadi orang yang beresiko gitu tinggi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan orang tua sih seharusnya gitu? Nggak cuma guru ini, Bu Siti ini dia nggak cuma guru, nggak cuma orang tua, tapi juga guru nih Bu Siti. Mungkin bisa nih dari di SMP daerah Kampung Banar Nanggung. Oke, gitu ya. Sukajaya, Harkat Jaya. Oke, mungkin dari Bu Siti dulu mungkin silahkan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, kalau yang udah kita dapat kemarin dari pembelajaran dari SIP, memang acuan ke murid-murid ya. Kalau kita selain anak-anak atau warga yang utama, kita utamakan beri arahan ya. Arahan untuk gimana caranya nanti kalau misalkan terjadi bencana itu, poin-poinnya ya memberi contoh dulu gitu, kayak kemarin ada simulasi gitu. Jadi mempelajarkan anak-anak untuk mengetahui jalur-jalur evakuasi yang utama ya sebelum ada terjadinya bencana. Terus setelah itu kan kita membekali anak-anak untuk pengetahuan agar tidak panik gitu, agar tidak gimana ya? Iya, biar nggak panik. Bu Siti juga nggak usah panik. Bukan nggak panik Pak, ini lagi gitulah, masih ada ini ya, masih di luar sih soalnya Pak, masih di siap. Gak apa-apa. Iya, itu berarti pokoknya kan intinya kita memberi pembekalan ke anak-anak supaya mereka mengetahui gitu cara-cara gimana mau evakuasi dirinya sendiri gitu, gimana caranya itu kalau misalkan ketika ada terjadi bencana itu, kita kalau udah mengenalkan jalur-jalur evakuasi, mereka kan udah mengetahui gitu Pak, ciri-ciri tanda-tanda gimana kalau ada hujan, tanda-tanda kalau misalkan ada mau ada kejadian gitu, karena mereka kan anak-anak yang di sekitar itu udah udah tahu ya, udah pernah mengalami gitu. Jadi sekarang pun kalau misalkan ada hujan beberapa jam aja, mereka misalkan ibaratnya lagi ngaji atau bermain gitu, dia buru-buru pulang pasti itu mah. Jadi dia udah tahu lah gitu, udah tahu kalau misalkan oh iya ya ini kalau hujan lama gini takutnya gitu akan gini. Sedangkan di daerah kita kan
posisinya di Gunung Tajur, Pak. Sedangkan Gunung Tajur itu kalau gimana ya, kalau misalkan udah labil itu udah labil, udah kayak kalau kita bilang itu udah nggak layak huni sebenarnya mah gitu. Cuman kita kembali lagi ke pemerintah ya, kita nggak bisa memutuskan sendiri layak nggak ini, harus gimana ini gitu kan, butuh proses gitu. Ya. Jadi anak-anak mah untuk sekarang pengetahuan alhamdulillah ya gitu, pokoknya udah mengetahui lah sebanyak atau dikitnya gitu, udah mengerti gitu. Oke. Ya mungkin dari saya cuman segitu Pak. Coba ke Oke. Ibu Ropiko. Ya terima kasih Bu Terima Siti. kasih Bu Siti. Ini Ya. menarik sekali, berarti jadi pengalaman-pengalaman kemarin itu dijadikan panduan gitu ya untuk Iya. dilakukan dan diteruskan di sekolah gitu ya. Wah ini menarik sekali. Dan ini ada Bu Ropiko, itu Bu Ropiko atau Teh Piko. Ya halo Teh Piko. Halo Teh Piko. Masih di mute itu. Ya. Halo. Halo Teh Piko. Ya. Ya, nah. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. Ya. Baru tidur soalnya. Kenapa Teh Piko? Baru bangun siang soalnya. Kalau nggak lihat. Aduh, nikmat sekali. Ya, Teh, ini kita ingin tahu dong, cerita dong. Ini kan banyak nih friendship yang juga melihat ini. Kalau dari Teh Pikoh ini, pengalaman kemarin gitu ya, pengalaman kemarin sebagai orang tua itu sebenarnya untuk menyiapkan anak-anak agar tadi bisa siap ketika punya pemahaman kayak yang tadi diceritakan oleh Bu Siti gitu ya, ketika ada hujan sampai 2 jam, terus punya kesadaran untuk terus ayo dong kita pulang nanti takutnya gini gitu. Nah proses untuk kesananya ngajari anaknya itu kayak gimana sebenarnya gitu? Sama mungkin ya kayak Ibu Siti yang barusan dibilangin juga gitu. Cukup memahami dari Save Indonesia juga, karena sebelumnya terjadi bencana itu kan kita nggak pernah tahu caranya evakuasi juga kayak gimana, tapi setelah kita adanya bencana terus adanya juga Save Indonesia juga, kita lebih mengetahui cara mendidik anak itu kayak gimana, terus pemberitahuannya ke masyarakat itu kayak gimana mungkin ya, karena sebelumnya itu kan emang sudah ada katanya kan dulu, cuman kan adanya itu kan cuman ada di desa ya dulu mah, mungkin nggak dipraktekin sampai lapangan juga gitu. Jadi kan kita mengerti, oh waktu bencana itu kan kita nggak tahu tadinya warga ini harus diarahkan ke sini pokoknya pada ini aja ya. Jadi nggak tahu titik kumpulnya di mana, tapi alhamdulillah sih sekarang udah tahu juga gitu. Jadi kalau seandainya kita nanti itu setelah jam hujan lebih dari 4 jam atau deras terusan, kita harus kayak gimana, jadi kita udah tahu gitu. Terus sama anak-anak juga kita sama ya yang dibilang Ibu Siti kayak gitu. Terus mungkin kedepannya juga akan memperingati ke anak kecil-kecil gitu, maksudnya ke anak-anak supaya yang kami alami kemarin itu biar diingat juga gitu. Ya. Jadi ke depan mungkin yang kita pernah dilatih, pernah tahu caranya itu bencana kayak gitu, mungkin ke depannya juga insya Allah sama tim HNS Jaya maupun sama Bandar Nanggung kegiatannya sama seperti itu, supaya kita akan mengingat biar anak-anak itu nggak lupa gitu maksudnya Pak. Karena kan betul. Tidak tahu ya kapan datangnya gitu kan. Kalau seandainya kita sebulan sekali atau 3 bulan sekali belajar evakuasi lagi bersama masyarakat kan lebih mengerti juga, biar enggak kaku nantinya kalau seandainya ya amit-amit. Karena namanya juga kan bencana, nggak tahu gitu kan. Betul. Ya, paling ya. Ini menarik ini dari Teh Pikoh ini, bahwasanya ada inisiatif untuk juga
tidak hanya selesai program itu selesai gitu. Betul. Gitu. Kebetulan Jadi, suaminya Tepiko ini juga ini suami siaga, bukan suami siaga maksudnya. Kok suami siaga ini apa? Supir siaga. Supir mobil siaga maksudnya. Ya termasuk suami siaga untuk istrinya ya. Oke. Oh, tak kira ini kita mau berbincang tentang apa ya? Jadi ke sana ya. Ya, itu tadi menarik berarti ya. Proses di sana berarti kan satu ini pembelajaran menariknya adalah bahwasanya ini anak-anak gitu. Itu anak-anak itu memang ternyata mampu untuk dijadikan subjek gitu ya. Betul. Jadikan subjek dalam proses untuk jadi pelaku. Jadi pelaku, betul. Jadi pelaku. Bukan hanya jadi yang diajari ya. Benar gitu. Jadi bisa jadi pertama dia secara mandiri untuk melakukan evakuasi atau melakukan proses-proses itu, tahu caranya, dan juga terlibat dalam proses merencanakan. Merencanakan proses-proses evakuasinya kan, mulai dari penentuan jalurnya. Kalau di sekolah dia harus kemana evakuasinya. Nah ini kan menjadi menarik gitu ya. Ini pembelajaran baik untuk kita semua bahwasanya ini kita harus sadar bahwasanya setiap orang, setiap insan itu punya potensi gitu ya. Termasuk anak-anak gitu. Anak-anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak-anak juga punya potensi yang juga harus kita fasilitasi gitu punya ya. Pengetahuan, harus diajak. Betul, diajak gitu. Dan juga mungkin pembelajaran menariknya adalah juga seperti yang diceritakan Mas Alfi, bahasanya antara kita memfasilitasi orang tua dan anak tentu berbeda. Kita melibatkan orang tua, melibatkan anak. Itu kan berbeda. Berarti kan metode gitu ya. Metodenya ini kan harusnya kita juga menyesuaikan dengan siapa yang diajak gitu ya gitu. Oke. Nah, ini. Oke, menarik ini dan ini sudah ada pertanyaan masuk. Oke, pertanyaan dari Kak Andi ya. Atau Kak Andi mau ini ngomong langsung ya kayaknya ya. On cam silakan, mungkin Kak Andi bisa on cam. Halo, silakan kita buka Andi. pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama ada dari Kak Andi. Silakan Kak Andi untuk on cam. Nah, ini ganteng sekali Kak Andi ini. Ya, ini dia Kak Andi. Silakan di unmute dulu. Nah, silakan Kak Andi, apa yang ingin ditanyakan ini atau malah sharing juga boleh. Silakan. Terima kasih Kak Rido dan Kak Alfi dan semuanya. Kakak semuanya. Sebenarnya udah saya chat itu pertanyaannya. Mungkin karena Kak Rido pengen lihat muka saya, jadi ya harus di on cam. Jelas dong. Ya itu pertanyaannya kan biasa kalau kita orang lapangan itu ketika masuk ke suatu wilayah yang baru gitu ya, wilayah baru, dimana kita mau melakukan intervensi ya, dalam hal ini intervensi yang baik tentunya. Itu apa sih cara atau strategi yang biasa teman-teman, apa yang perlu dilakukan? Mungkin dari pengalaman yang dilakukan Kak Alfi dan teman-teman di Bogor gitu ya. Karena kadang beda wilayah, beda cara, atau mungkin beda tematis isunya, misalnya banjir nih. Nah, misalnya beda mungkin dengan gempa, atau malah sama gitu ya, pernah gempa, pendekatannya sama. Ya saya pikir juga enggak. Itu aja sih secara garis besarnya mungkin strategi yang perlu dilakukan. Terima kasih Kak. Strategi kulonunnya ini berarti. Ya setelah itu apa gitu ya. Setelah kulonun, setelah di kulonun kalau nggak dibukakan pintu nggak diterima kan ya oke, berarti balik kanan kan. Tapi kalau dibukakan pintu terus diterima itu harus ngapain nih selanjutnya gitu. Apa harus minta makan atau minta minum atau apa itu ya. Terima kasih. Jalan terbaik kayaknya. Jalan terbaik itu kata Salvi. Iya, oke. Itu mungkin tadi pertanyaannya terkait itu Kak Alfi, strategi ketika kita masuk ke wilayah baru dan juga mungkin tema atau apa ya proyek baru kayak gitu ke satu wilayah, itu kayak gimana sih sebenarnya yang dilakukan berdasarkan pengalaman teman-teman di Bogor mungkin gitu. Tadi kayaknya ada Bang Alek nih, kayak mungkin pengen dengar suaranya Bang Alek dulu. Boleh kan? juga yang nih lebih... Bang Alek ini. Mana nih suaranya Bang Alek? Nah suara dan ini Bang Alek juga tim yang ada di Bogor kemarin gitu ya Pak. Kita berdua di sana. Timnya memang berdua doang. Iya, memang timnya berdua doang. Ya, oke. Halo Kak Alek. Ya, selamat sore semuanya. Salam sore kenal. Semuanya. Kak
Alek sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, itu terkait tadi pertanyaannya Kak Andi itu terkait strategi untuk masuk ke desa baru atau ke wilayah baru atau dengan tema baru. Itu pengalaman di Bogor kayak gimana gitu. Oke. Ini kan temanya Oke. Sebelumnya saya mohon izin dulu ke Pak Ponco, ini lagi di kantornya sekarang. Oh, alah. Ini lagi di lapangan. Lagi menguasai kantornya. Oke. Ya. Kalau pengalaman saya dari berbagai macam pengorganisasian yang pernah dilakukan, ada hal yang unik di Bogor, khusus terkait aksi antisipasi ini. Uniknya ada satu kampung namanya Kampung Banar, tapi dia terbelah oleh aliran Sungai Cidurian, dan saya melihat secara detail, coba memetakan, menggambarkan karakteristik dua kampung ini seperti apa. Dan ternyata meskipun dibelah oleh sungai, itu ada beberapa karakteristik yang berbeda gitu. Tidak bisa digeneralisasi gitu. Itu yang saya temukan di Desa Nanggung dan Desa Harkatjaya. Ya. Untuk kebiasaan saya sih sebenarnya dari awal proses pengorganisasian, selain Kulo Nuwun, kita coba menggali apa yang pernah terjadi di situ, di lokasi yang akan kita intervensi, dan termasuk menggali lebih dalam terkait konteks kesejarahannya. Bahkan kalau bisa dikatakan folklore, bahkan mitos sekalipun kita coba gali di situ. Kalau saya ya, nah kenapa mitos, folklore dan lain sebagainya itu digali, karena menurut pengalaman saya itu berkaitan erat dengan kultur dan budaya yang hadir selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun di lokasi itu. Seperti itu. Nah, dari folklore ataupun mitos yang berkembang di wilayah yang kita intervensi, maka kita bisa mengetahui konteks kebencanaan khususnya, karena kemarin isunya isu kebencanaan atau aksi antisipasi ini, apa yang harus kita antisipasi dari istilah mitos atau folklore yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau folklore yang berkembang di daerah Nanggung dan Harkatjaya, khusus untuk Cidurian, itu ada saya ini ya dalam bahasa Sunda dulu, nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, siap. Terjemahannya di bawah ini. Nanti ada teks di bawah ya. Itu arek malidkeun catang anu beungeutna 12 meter. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia akan menghanyutkan batang kayu yang lebarnya, batang kayu itu 12 meter. Nah, kelanjutan dari folklore itu yaitu ada keanehan. Pohon yang disebutkan di situ bukan pohon yang gede, tapi pohon kecil. Gitu. Salah satunya namanya cangcaratan, pungpurutan, maaf. Pohon pungpurutan. Kalau di bahasa Sunda itu disebutnya pungpurutan, entah bahasa Indonesianya saya kurang paham, dan itu tumbuhan perdu, tumbuhan liar dan perdu gitu. Nah, dari
mitos itu atau folklore itu, saya coba cocokologi dengan kondisi kebencanaan yang terjadi. Emang ilmu cocokologi harus ini, harus jalan. Ini modal untuk pengorganisasian. Iya. Ternyata yang membahayakan lingkungan khususnya di Bandar dan Harkatjaya itu yang paling membahayakan adalah anak sungai Cidurian. Meskipun dalam kondisi normal itu lebarnya tidak lebih dari 2 meter atau bahkan ada yang setengah meter gitu, 1 meter. Nah, justru anak-anak sungai ini yang meluap dan akhirnya berdampak cukup besar gitu. Nah, kemarin coba diskusi sama warga, apakah pas kejadian 2020 lebar aliran sungai nyampe nggak 12 meter gitu. Dan ternyata menurut perkiraan warga itu sampai 12 meter gitu. Jadi ada korelasinya antara folklore sama kejadian real yang terjadi. Nah, setelah itu kita coba untuk konteks antisipasi, aksi antisipasinya, coba memprediksi menurut obrolan orang tua zaman dulu, kejadian seperti itu terjadi kapan, per berapa tahun sekali gitu. Oke. Nah, ada yang bilang per 20 tahun, ada yang bilang 8 tahun gitu. Nah, ini mesti diverifikasi lagi berdasarkan sejarah kebencanaan yang telah terjadi, karena waktu kita kemarin mepet cuman 6 bulan di sana, jadi tidak bisa tuntas sampai ke situ. Jadi kita tetapkan saja untuk aksi antisipasi yang harus dilakukan oleh warga khususnya yang berada di Kampung Bandar, Harkatjaya, dan Bandar Nanggung beserta Sinar Harapan itu ketika memasuki musim hujan gitu, ketika memasuki musim penghujan. Nah, kalaupun misalkan di musim kemarau, kita juga mesti ngecek kondisi ancaman potensi longsor, karena kondisi tanah di sana itu ketika musim kemarau pasti retak gitu. Iya. Kayak gitu, itu mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Panjang kok. Terkait apa yang dilakukan. Sebenarnya kalau diobrolin atau ditulis bisa jadi novel nih. Menarik ini, menarik. Ide menarik. Sangat menarik. Ide menarik. Mungkin bisa ditindaklanjuti, Mas. Oh, siap. Ya, terima kasih Kak Alek. Ini tadi menjawab pertanyaannya Kak Andi bahwasanya setelah Kulon Nuwun gitu, ngapain gitu. Setelah Kulon Nuwun ternyata dia harus melakukan pemetaan, melakukan ya memahami konteks lah, memahami wilayahnya itu dengan cara apa. Salah satunya yang dilakukan Kak Alek dengan mencari cerita-cerita atau sejarah-sejarah dengan ya digali-gali lebih dalam dan dengan ilmu yang luar biasa tadi. Ilmu apa? Cocokologi. Sehingga dia bisa mencoba untuk menerka atau memprediksi kira-kira kondisi-kondisi wilayahnya di situ seperti itu gitu. Ya. Nah, itu menjadi menarik sebenarnya ya. Nah, itu ada lagi, Om. Oh, apa lagi? Pendekatan ke ibu-ibu. Itu tadi tidak muncul itu. Iya, pendekatan ke ibu-ibu itu paling seru karena konteksnya tidak hanya konteks wilayah tapi konteks masyarakat. Betul itu. Dari mulai gosip kecil sampai gosip besar, kalau sama ibu-ibu semua akan terungkap. Oke. Maksudnya gosip nggak hanya gosip tentang ini ya, tapi maksudnya kondisi kebencanaan, kondisi masyarakat gitu. Jadi untuk memahami konteks budaya, sosial itu juga akan lebih enak masuknya lewat ibu-ibu gitu maksudnya. Betul. Kan? Karena bapak-bapak biasanya diajak ngomong itu susah atau gimana itu? Enggak juga, maksudnya kalau terkait kelompok rentan juga kondisi masyarakat. Karena kan lebih banyak yang, karena mungkin kalau di konteks Bogor ya, mungkin nggak tahu di wilayah lain, mungkin kalau di konteks Bogor untuk banyak terkait
mengurus anak, mengurus keluarga itu kan salah satunya lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu. Oke. Jadi untuk memahami konteks tadi pendekatan ke anak, pendekatan ke kelompok yang beresiko, ibu-ibu the best. The best. Oke, terima kasih. Nah, ini juga ada Pak Suhardi, ya. Pak Suhardi tadi angkat tangan, ya, angkat tangan, gitu. Silahkan Ya. mungkin bisa open cam juga boleh. Ya, Silahkan. terima kasih. Saya tidak open cam-nya. Boleh, silakan, enggak apa-apa. Ya, mohon maaf kalau ini peserta yang mungkin tidak diinginkan. Ya, saya dari unit layanan inklusif disabilitas PB Provinsi Jawa Tengah. Wah, menarik ini. Ya, Oke. Gini, saya ingin tahu anticipatory action apa yang bisa dilakukan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas, khususnya ketika terjadi banjir. Mungkin sudah ada pengalaman yang berada di Bogor, sehingga kalau menurut saya aksi antisipatori ini sangat penting untuk kawan-kawan disabilitas, karena kawan-kawan disabilitas ini kan mempunyai banyak hambatan ketika harus evakuasi pada waktu yang cukup ini ya, mepet gitu ya. Ya, ketika ada bencana harus evakuasi itu kan akan sangat menyulitkan lah. Mungkin antisipatori apa yang mungkin bisa dilaksanakan sehingga ada upaya preventif yang lebih awal untuk kawan-kawan disabilitas. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suhardi. Ini ternyata dari Jawa Tengah. Iya, luar biasa. Tetangga kita di Yogyakarta. Nah, ini pertanyaannya tadi terkait bagaimana aksi antisipasi untuk teman-teman kita dari kelompok disabilitas gitu. Tentu mereka punya banyak keterbatasan ketika diminta untuk melakukan evakuasi dengan cara yang cepat gitu misalnya gitu. Nah, itu kemarin ketika di Bogor, apakah juga ada pengalaman dengan teman-teman dari kelompok disabilitas? Kalau iya, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya. Iya, kalau yang kemarin kita di Bogor itu pengalamannya adalah sebenarnya menyiapkan sebelum aksi antisipasi itu dilakukan di kesiapsiagaannya. Jadi salah satunya adalah selain kita mensosialisasikan kepada kelompok penyandang disabilitas, kita mengundang kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok beresiko lainnya. Terus juga kita mengundang keluarganya. Jadi nggak hanya penyandang disabilitas yang kita undang, tapi juga keluarganya kita undang untuk sama-sama sebenarnya ketika nanti membuat rencana evakuasi gitu. Jadi ketika bencana nanti terjadi, peran keluarganya itu seperti apa dan kebutuhan penyandang disabilitasnya seperti apa itu. Jadi kita rencanakan bersama kelompok beresiko lainnya. Jadi ya kalau secara teknis mungkin dibagi kelompok, terus kelompok penyandang disabilitas ini bersama keluarganya juga berdiskusi bersama kita. Sebenarnya kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri gimana dan keluarganya gimana gitu Om, seperti itu. Oke. Berarti itu di sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi kalau pas kemarin simulasi gitu, mereka terlibat enggak? Mereka beberapa ada yang terlibat juga penyandang disabilitas seperti yang buta, beberapa ada yang diikutsertakan, juga ada beberapa yang kita bisa bilang mungkin pincang ya, bahasa halusnya saya nggak tahu, cuman tunadaksa gitu. Iya, tunadaksa. Seperti itu ada yang kami libatkan. Itu kami libatkan selain memang dari penyandang disabilitas tadi, keluarganya juga berbagi peran di dalam keluarga untuk bagaimana membantu penyandang gitu. Selain memang kebutuhan dari penyandang disabilitas. Oke. Mungkin itu ya Pak Suhardi gitu ya, pengalaman yang di Bogor begitu ya. Memang yang penting pertama adalah mendudukkan teman-teman disabilitas ini sebagai subjek juga gitu ya, tidak hanya sebagai objek gitu. Mungkin pertamanya nggak mengira-ngira kebutuhan mereka, tapi bertanya langsung, dan keluarganya pun diajak, karena ya itu salah satu penopang selain dari penyandang disabilitas. Oke. Nah, ini juga ada Pak
Pak Parlan gitu. Alex kayaknya mau bantu jawab juga. Oh, Pak Alex mau bantu jawab atau gimana nih? Raise hand. Iya, saya Boleh, dikit silakan, aja boleh. ya. Ya. Selain kita tadi yang dibicarakan Alfi melibatkan dari awal gitu proses perencanaan dan seterusnya. Di proses beberapa proses termasuk di persiapan simulasi, kita juga khusus di Desa Nanggung kita melibatkan kelompok disabilitas yaitu tunarungu, tunawicara gitu untuk mempersiapkan ininya keperluan atau sebagainya gitu untuk keperluan evakuasi simulasi evakuasi itu sepanjang tidak membebani satu sama lain gitu. Oke. Kebutuhan berarti itu, ya terkait kebutuhannya juga harus dipenuhi gitu. Keterlibatan mereka bukan cuma di di persiapan dan merumuskan apa yang harus disiapkan untuk proses evakuasi, tapi di proses mempersiapkannya juga itu mereka terlibat gitu. Iya. Untuk output dari kebutuhan kita juga beberapa flyer, terus kita pernah juga kan kita bikin audio visual dengan menggunakan ini namanya bahasa isyarat. Oh, JBI gitu ya, juru bahasa isyarat gitu. Itu salah satu upaya yang SIP lakukan di Desa Harkat Jaya dan Desa Nanggung. Ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih tambahannya Kak Alek, menarik ini. Jadi tambahannya itu ya tadi, dan ini mungkin bisa kita tindak lanjuti juga komunikasi dengan Pak Suhardi itu terkait bagaimana menyiapkan gitu ya aksi antisipasi untuk teman-teman kita di kelompok disabilitas gitu ya. Dan ini Pak Ponco apakah masih ada di Zoom meeting? Halo Pak Ponco. Ya. Oke, boleh. masih. Ini ya. Pak Ponco nih Pak. Oke, Pak Parlan ada. Ya, langsung ya ini boleh ya Om Ridho. Silakan. Ya, Parlan, pertama silakan. ini sebelum ke Pak Ponco ada satu pertanyaan menurut saya penting nanti disambung ke Pak Yanto juga sama Bu Rofiah juga ya. Satu ini terkait dengan Pak Suhardi tadi. Ya. Memang kalau yang di Bogor kemarin secara spesifik memang kita tidak fokus kepada disabilitas ya Om Alfi, tetapi ke seluruh kelompok paling berisiko Pak. Nah sehingga Pak Suhardi ini temuan menarik karena ini pendekatan baru sehingga review terhadap dokumen itu memang harus inklusi begitu. Nah itu biasanya dimulai data pilah. Sehingga kalau misalnya data pilah itu sudah dimiliki kemudian kita akan mengisi gap-nya. Gap-nya itu apa kira-kira ya yang perlu didorong misalnya infrastruktur, KIE maupun layanan begitu. Nah, meskipun tidak ada ragam disabilitas itu pun juga kemudian harus teridentifikasi sehingga peralatan PB untuk evakuasinya nanti juga akan menyediakan itu. Saya kira Pak Ponco nanti juga akan bisa menyambung ke sana. Tetapi poin utamanya adalah data pilah itu Pak Suhardi dan memang konsep protokol AA atau SOP AA itu memang harus inklusi dan itu memang semuanya harus direview. Nah sebelum ke protokol AA-nya memang kita akan mencoba mendorong mereview dokumen renkonnya sudah inklusi atau belum begitu. Nah ini sekaligus juga nambah yang ke Pak Ponco ini pertanyaan Pak Ponco. Perkembangan untuk renkon banjir apakah sudah jadi nih Pak? Kalau misalnya jadi dokumen yang sudah disusun oleh Pak Yanto dan teman-teman di desa itu bisa nggak masuk di dalam dokumen renkon kabupaten tetapi dalam konteks skup desa begitu Pak? Atau minimal dilegalkan di dalam Destana ya Om Alfi dan Bapak Ibu semuanya.
Itu saja Pak Ponco, terima kasih. Dan juga Pak Suhardi ya. Iya. Oke. Langsung aja, langsung ya. Boleh langsung Oke. saja. Jadi Mas Falan terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Falan ya. Memang kita mesti melibatkan banyak pihak nih, ya kan. Terutama di sini kan stakeholder yang khusus menangani teman-teman disabilitas di dinas sosial adanya, ya. Tapi yang jelas kita sudah siapkan terkait dengan regulasinya dan kebijakan-kebijakan yang, ya kan. Karena apa? Kalau misal kita perhatikan ya, ingat kita contoh sekarang yang sedang kita push dan kita drive adalah pembentukan Destana yang di 10 titiknya yang sedang kami lakukan, Mas Farlan ya. Memang seperti yang tadi disampaikan, kita bukan hanya spesifik pertama untuk di kelompok rentan anak-anak dan ya semua yang kita cover semua, termasuk kaum disabilitas yang tadi saya sampaikan awalnya yang sampaikan. Nah, jadi tetap dalam setiap Destana yang kita laksanakan, pembentukan Destana, ya pasti ada poin-poin terkait dengan kekhususan untuk penanganan teman-teman disabilitas, ya mungkin tadi terkait dengan infrastruktur sarana penunjang seperti apa, ya tinggal kita follow up ke teman-teman di SKPD terkait, ya kan. Kalau misalnya infrastrukturnya berarti kita bisa tolong ke dinas PUPR untuk melengkapi, kemudian untuk sarana penunjang berarti kita ke Komisi Dinas Sosial dan sebagainya, ya. Ini mesti melibatkan multi pihak, ya terkait itu tadi, ya kan. Nah, insya Allah nanti akan kita coba drive lagi nanti ke teman-teman SKPD terkait ya, terutama untuk pemberian prioritas lah. Nah, kala memang yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Jawa Tengah, ya memang terjadi, memang kan untuk siap. Terkait poin 2 tadi yang disampaikan ya, maaf, mungkin sambungannya terputus. Untuk Rencon banjir proses sinyalnya. Oke. Tadi sinyalnya sempat ini. Kabupaten on proses, Mas. Kalau belum selesai belum? Ya. Belum selesai, masih on proses di sebelah ya. On proses, terus kemudian untuk Rencon di desa ya. Memang kita kan setiap pembentukan desa tangguh bencana pasti ada materi pemberian rencana kontingensi. Ya, semua dari A sampai Z-nya. Siapa berbuat apa, melakukan apa, sudah ada di situ semua, Mas Farlan. Ya, sudah semua. Ya, cuman yang melegalisasi untuk Rencon itu ya nanti ya karena kalau bicara desa berarti cukupnya desa. Biar nanti yang verifikasi adalah teman-teman dari kecamatan nanti. Ya, bagi nanti kan kedepannya mungkin tahun depan udah ada lagi bukan hanya desa tapi kecamatan tangguh bencana yang dikeluarkan oleh Kemendagri nanti ya. Nanti akan dikoordinir oleh pihak kecamatan ya untuk mendata loh desa-desa mana yang sudah memiliki Rencon dan belum. Yang jelas di Destana sudah kita berikan materi terkait dengan rencana kontingensi ya. Jadi sekali lagi masukan terkait dengan teman-teman yang di desa untuk drive kabupaten akan ditimbang. Tapi kan kalau bisa kabupaten kita bicara kabupaten ya pasti yang dominan bencana di mana pasti akan kita drive di situ ya. Nah, jadi untuk yang banjir tadi di tingkat desa, lurahan desa ya nanti mungkin teman-teman desa dan kecamatan yang akan membuat Rencon terkait hal itu dan nanti akan divalidasi oleh teman-teman dari kecamatan gitu, Mas Farlan. Teman-teman, ya demikian. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Ponco. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada mungkin satu lagi, silakan. Ada? Kalau tidak memang ini, bahwasanya tadi dari perbincangan tadi gitu ya, Mas Kak Alfi. Iya Kak Rida. Jadi memang satu yang menjadi refleksi adalah antisipasi action ini, gitu, anticipatory action ini
ini kan memang barang baru terutama itu di Indonesia gitu ya. Ya, cukup baru. Nah, cukup baru dan itu tentu mungkin secara regulasi juga belum banyak yang mengatur tentang itu. Tentu Pak banyak kendala-kendala gitu ya dalam prosesnya. Nah, mungkin juga selain itu juga kaitannya yang tadi disinggung Kak Alfi di awal kaitannya dengan dan juga Kak Parlan kaitannya dengan menjalankan aksi antisipasi itu juga perlu biaya. Betul. Nah, itu biaya itu kan kayak gimana tuh? Apakah memang itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dengan BPBD-nya atau seperti apa gitu? Dan itu menggunakan biayanya dari mana? Atau dana on call atau kalau di desa dana darurat gitu ya, dana darurat atau kayak gimana gitu? Selama ini mungkin pengalaman di Bogor kayak gimana sih sebenarnya untuk menyepakati penggunaan pendanaan untuk aksi antisipasi ya gitu? Ya, sebenarnya kalau di Bogor ini penggunaan dana antisipasi lebih fokus pada karena karakteristik masing-masing desa berbeda. Dari mulai kebencanaannya maupun kewilayahannya. Kalau di konteks Bogor, kewilayahannya itu lebih tepat untuk menggunakan dana desa gitu. Karena kan udah ada slot sendiri ya untuk sektor kebencanaan di dana desa seperti itu. Jadi pendanaannya memang didukung dari dana desa gitu. Selain memang bisa juga dari kabupaten ataupun misalkan dari tingkat kabupaten tidak mampu mungkin bisa dibantu provinsi, tapi memang lebih optimal penggunaannya adalah di dana desa seperti itu. Karena tadi karena memang aturan secara resminya itu belum ada pendanaan AA ini. Jadi memang mengoptimalkan penggunaan dana desa karena memang lebih mudah karena kan diprogramkannya gitu seperti itu. Dan itu tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah terkait penggunaan dana desa untuk aksi antisipasi gitu. Oke. Nah, dari perbincangan ini berarti kan yang kita dapatkan pembelajarannya adalah satu mungkin kaitannya tadi yang sempat kita sampaikan bahwasanya aksi antisipasi itu sangat penting dan perlu kita lakukan. Dan ini belum banyak yang melakukannya. Gitu. Nah, yang kedua adalah kelompok berisiko itu jangan jadikan objek. Gitu. Jangan jadi, iya betul. Harus dijadikan sebagai subjek. Gitu. Jadi pelaku. Jadi pelakunya. Jadi yang melakukan. Mulai dari proses perencanaan sampai melakukan evakuasi ataupun bahkan menyelamatkan diri. Drillnya gitu ya, menyelamatkan diri gitu. Nah, ini mereka harus jadi itu. Terus yang ketiga adalah pembelajaran yang menarik adalah metode itu tadi. Mungkin nanti setiap kelompok beresiko tadi dengan berbagai ragamnya itu mungkin metodenya juga harus beragam gitu. Caranya beda-beda. Betul, apalagi di kelompok disabilitas misalnya. Betul. Itu pasti membutuhkan ragam yang cukup banyak itu kan dengan sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya gitu ya gitu. Nah itu kan berarti kan pembelajaran terkait bahwasanya menentukan metode itu juga sangat disesuaikan dengan kondisi siapa yang akan diberi informasi gitu atau pengetahuan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kaitannya dengan regulasi ini. Aturan ya Om. Aturan ini. Ini karena AA ini memang masih hitungannya baru di Indonesia, tentu dengan bahasanya tidak ada aturan yang jelas hari ini gitu yang mengatur tentang AA, ini menjadi kegamangan tentu. Tidak sedikit mungkin yang gamang gitu ya. Terutama untuk yang mungkin dari pemerintah desa ketika tadi disampaikan kaitannya dengan pendanaan pasti mungkin akan ke arah sana gamang. Bagaimana terus saya gitu menganggarkan ini gitu kan, tentu itu kan harus ada dasarnya gitu ya. Dan selama ini pemerintah desa itu kan juga menganggarkan dana desa ya tentu harus ada rujukannya dulu gitu. Baru dia mau, kalau enggak ada ya pasti ya enggak mau gitu. Pasti akan tidak berani mengambil resikonya gitu ya. Betul Om. Nah itu, dan yang menjadi menarik adalah pengalaman di Bogor keterlibatan aktif dari semua pihak gitu ya. Dari pentahelixnya itu betul-betul jalan dan cerita tadi menggambarkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh teman-teman SIP di sana bersama dengan Save the Children gitu, itu di sana itu betul-betul membekas dan juga terus berlanjut gitu. Nah, ini kan pembelajaran menarik gitu ya. Mungkin bisa diulik lagi mungkin ke depan
bagaimana ini bisa membekas dan juga berlanjut. Nah, itu mungkin kita bisa bincangkan di session-session selanjutnya ya, friendship ya. Ini friendship ini menarik. Apa yang kita bincangkan hari ini menjadi tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman dan juga pembelajaran untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita di masing-masing wilayah kita gitu. Semoga antisipasi aksi-aksi antisipasi ini juga bisa kita lakukan baik secara komunitas ataupun juga secara individu gitu ya. Gitu ya. Memang itu juga penting gitu ya, kesadaran individunya gitu. Nah, itu mungkin itu, dan kami dari Yayasan SIP Indonesia berterima kasih atas atensinya dan partisipasinya pada Cadas kali ini, friendship semua, dan terima kasih dan selamat sore. Foto kita. Oh iya, sebelum itu, sebelum kita selesai, kita foto dulu mungkin semuanya. Saya mohon izin untuk ke seluruh peserta yang ada di Zoom meeting gitu. Biar melihat kami wajah-wajah minta untuk cerahnya ya. Di on cam kameranya gitu. Ada. Mohon izin. Pak Punco, terima kasih. Bang Mail gabung lagi ternyata luar biasa. Iya. Kak Titi. Kak Tinut, Kak Titi. Iya. Om Alek ini gimana kabarnya? Om Alek ini kayaknya melanjutkan AA lagi nih. Pak Suhardi. Ya, oke, ada lagi yang mau on cam? Nah. Ya, oke. Nah, ini Mas Suhardi tadi ini. Bu Deta. Salam kenal Bu Deta. Pak Yanto. Oke. Oke, kita bersiap ya. Kita ambil ya, 1, 2, 3. Sekali lagi yang lebih heboh mungkin ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Cadas selanjutnya. Terima kasih Kak Titi, Om Andi, Pak Yanto, Bu Terima Deta. kasih semuanya. Siapa lagi? Bu Titi, udah